Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutan dari apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu, kan kita bahas tentang urusan apa? Ya, Rasulullah harus lebih diutamakan. Ya, selain Rasulullah lebih harus diutamakan, Rasulullah juga lebih utama dalam membela kita. An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Yang kemarin sudah, Rasulullah harus lebih diutamakan, ya, dalam segala urusan. Sebab dilihat dari asbabun nuzulnya, ya. Sebab turun ayat itu adalah ketika Nabi mengumumkan perang Tabuk, perang yang paling banyak membutuhkan perhatian, membutuhkan uluran bantuan. Tapi ada yang kemudian mengatakan, nanti dulu saya meminta izin sama bapak, sama ibu. Kalau diizinkan saya berangkat. Padahal Nabi yang nyuruh, ya. Nabi yang nyuruh, tapi masih mau minta izin sama bapak, sama ibu dulu. Berarti kalau nggak dikasih izin sama bapak, biarpun Nabi nyuruh, nggak mau, kan begitu. Akhirnya turun ayat ini. Nabi harus lebih diutamakan oleh setiap orang mukmin, jangankan dari bapak, dari ibu, dari jiwa sendiri pun harus lebih diutamakan. Jelas ya, sudah dibuktikan. Kemarin sudah nyembelih hewan korban, alhamdulillah, ya. Sudah motong uang rokoknya yang disebut 20.000 sehari, dipotong dari 10.000 sehari. Kalau 10.000 satu hari dikalikan 360 hari, ya jadi berapa? Ini 3.600.000 satu kambing, ya. Rokoknya tetap, cuma dikurangi, ya, separuhnya. Korbannya berjalan juga, insya Allah. Yang belum tahun depan. Ya. Ya. Yang kedua, hukumnya adalah bahwa Nabi lebih utama dalam membela kita, ya. Lebih utama dalam membela kita, dunia ataupun akhirat. Di dunia, Nabi mengatakan dulu, ya, setelah di mana-mana orang masuk Islam, disebut dalam bahasa Arab futuhat, dari pembukaan daerah dulu yang tidak menerima Islam, terbuka hatinya mereka, masuk Islam, sehingga banyak zakat, ya, banyak sedekah, banyak infak yang dikelola oleh Baitul Mal, ya, Baitul Mal. Setelah tahun ke-8, ya, setelah tahun ke-8 dari hijrah Nabi, ini kita baca sejarah juga. Jadi baginda Nabi itu pindah dari Mekah menuju Madinah atau hijrah itu kan pada tahun ke-11 13 kenabian, ya. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian Nabi dapat perintah dari Allah hijrah. Berarti umur Nabi berapa itu? Setelah 13 tahun dakwah di Mekah, berarti umur Nabi 53 tahun. Ya. Umur 53 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, kejadian demi kejadian, peperangan demi peperangan, sampai tahun ke-8 hijrah Nabi. Setelah Nabi tinggal di Madinah 8 tahun,
ya, disebabkan karena pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang di Mekah, ya, sehingga Nabi harus atas perintah dari Allah harus membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan, kekafiran. Harus disetop itu persembahan sesajen-sesajen, naruh berhala-berhala di sekitar Masjidil Haram harus diberhentikan. Itu terjadi pada tahun ke-8 hijrahnya Nabi. Berarti umur Nabi sudah 51 tahun. Ya. 61. Ya. Umur 61 tahun. Ya. Fatah Mekah. Setelah Nabi kembali ke Mekah, membawa pasukan kaum muslimin, laki-laki dewasa dibawa, tidak kurang dari 10.000 pasukan kaum muslimin, ya, dibawa oleh Nabi, berjalan, jalan kaki. Ada yang naik onta, yang punya onta, yang punya kuda naik kuda, tapi mayoritas jalan kaki. Termasuk Kanjeng Nabi lebih banyak jalan kaki, walaupun beliau juga bawa onta, ya, untuk mengimbangi yang tidak punya kendaraan jalan. Bawa lampu, lampunya apa? Trongking sudah ada, senter HP belum ada, obor, ya, bawa obor untuk perjalanan malam, ya. Minyaknya apa? Minyak sudah ada zaman dulu, ya. Walaupun belum ada tambang minyak, minyaknya dari lemon-lemon itu yang dipakai untuk minyak. Nah, 10.000 pasukan lebih berangkat berhari-hari, berminggu-minggu, sampailah Nabi dari Madinah ke Mekah. Di Mekah kan orang-orang masih kafir sebagian besar, termasuk di sana ada orang yang selama ini memusuhi Nabi, ya, terus memimpin peperangan ngelawan Nabi, menyerbu Nabi. Itu namanya Abu Sofyan, ya. Abu Sofyan. Padahal sudah di hatinya dia itu sudah ditarik oleh Nabi dengan cara putrinya dinikahi, ya. Nama putrinya Ummu Habibah, dinikahi oleh, maksudnya supaya agak ngerem sedikit permusuhannya, tapi masih tetap mimpin peperangan, nyerang Madinah, sampai ada peperangan yang namanya perang Parik, ya, perang Khandaq, yang mimpin itu pasukan yang begitu banyak, yaitu berbanyak Nabi Abu Sufyan. Nah, belum masuk Islam, Nabi masuk ke kota Mekah, tapi sampai di Mekah Nabi tidak langsung menyerang, ya. Karena tujuannya bukan peperangan, tujuannya adalah mengislamkan orang, bukan memerangi orang, ya. Jadi tujuan dakwahnya Nabi tidak pernah punya tujuan kalau tidak mau menerima Islam bunuh, enggak, bukan begitu. Ajak masuk Islam, ya. Tidak ada titahnya Nabi mengatakan bunuh yang tidak mau masuk Islam, tidak. Ajak terus, kecuali kalau nyerang duluan, ya, mau diapakan, kan harus bela diri. Bela diri pun itu tidak boleh tujuannya bunuh, menyelamatkan diri. Kalau terpaksa, ya harus, ya. Nah, waktu masuk ke kota Mekah, ya, Nabi tidak langsung menyerang penduduk Mekah, karena itu bukan wataknya para nabi, bukan caranya para nabi. Nabi tujuannya adalah mengislamkan mereka, mengajak orang masuk Islam. Maka Nabi kasih tahu pasukan semuanya, ayo semuanya naik ke bukit. Nah, kalau sampai Mekah nanti, ya, insya Allah saat sampai Mekah, itu kota Mekah itu dikelilingi sama bukit-bukit, ya. Bukitnya sih, bukit keliling, sampai ada di Masjidil Haram keliling ngelihat itu bukit semua,
Jadi Mekah itu lembah, gitu ya. Jadi Nabi suruh para sahabat naik ke bukit-bukit sekelilingnya. Jadi Mekah di bawah, gitu ya. Sampai malam. Malam hari diperintahkan oleh Nabi selain mendirikan tenda-tenda, malam hari Nabi suruh sahabat-sahabat hidupkan itu lampu obor 10.000, bayangkan, langsung terang, gitu ya. Bukit langsung terang. Tujuannya apa? Supaya orang-orang kafir yang di Mekah itu mikir, gitu ya, bahwa Nabi sekarang sudah tidak sendirian. Nabi sekarang sudah bawa pasukan banyak. Dihidupkan sepanjang malam, dihidupkan. Jadi banyak yang berpikir, wah, Muhammad yang mau kencur itu bahasa itu kan, ya. Yang kemarin mau kencur sekarang sudah bawa pasukan banyak. Yang ngomong itu siapa? Itu Abu Sufyan itu ngomong gitu. Yang kemarin kecil sekarang sudah besar bawa pasukan. Bingung terus, gimana caranya? Besok pasti diserang. Padahal Nabi tidak ada niat untuk menyerang, membunuh. Tapi mereka sudah bingung pikiran. Yang tetap tidak menerima Islam pergi keluar kota, meninggalkan. Ya, ditinggalkan sudah. Demi untuk menyelamatkan diri, berapa harta yang bisa dibawa, dibawa. Rumah ditinggal demi untuk menyelamatkan diri. Ada yang mikir, wah, kalau saya ini pergi, Muhammad besok masuk ke sini, rumah saya dikuasai, ya. Rumah saya dikuasai besok. Kalau saya melarikan diri, berarti saya tidak menerima Islam. Rumah saya dikuasai, istri saya dijadikan tawanan nanti, dinikahkan sama mereka, harta saya diambil, saya jadi buronan. Gimana caranya? Alah, masuk Islam saja. Nah, ini berarti masuk Islamnya kemana? Ya, setengah hati, ya. Setengah hati masuk Islam. Ada yang sadar, Muhammad ternyata hebat sekarang. Sudah banyak pengikutnya, banyak umatnya. Kenapa saya tidak ikut? Saya juga mau ikut, tidak mau kalah. Saya juga mau ikut masuk Islam seperti mereka itu. Karena ternyata dakwah Muhammad mendapatkan sambutan. Ya, ini sepenuh hati masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena dirayu oleh keluarganya, ya. Keluarganya yang masih di Mekah tapi sudah masuk Islam, rayu, lihat, ayo masuk Islam. Itu lihat, Muhammad banyak pengikut sekarang. Muhammad sekarang mau menawarkan Islam kepada masuk Islam. Akhirnya besok paginya baru Nabi turun. Tidak ada peperangan sama sekali. Tidak ada peperangan. Nabi masuk kota Mekah dengan kendaraan saat itu di atas ontanya, tapi nunduk tawadhu Nabi. Di saat Nabi menguasai kota Mekah, menguasai kemenangan, Nabi malah tidak memasang dada, ya. Nabi tunduk. Sampai saking nunduknya Nabi, sampai hampir mencium punuknya onta, ya, saking tawadhunya. Orang-orang nanya, mau diapakan orang-orang Mekah sekarang ini yang dulu merangi kalian? Wahai Nabi, yang dulu memusuhi kamu, yang dulu memerangi kamu, mau diapakan sekarang? Kata Nabi, hari ini hari kasih saya. Al-yawm yawm marhamah. Al-yawm yawm marhamah. Hari ini adalah hari kasih saya. Hari kasih saya. Saya memaafkan semua siapapun juga yang mau datang kepada saya. Saya maafkan semuanya. Saya akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh saudara saya Yusuf dulu, Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, gitu ya.
11 saudaranya yang buang ke sumur sampai Nabi Yusuf melarat menderita hidupnya. Setelah ketemu lagi, Nabi Yusuf mengatakan, kalian nggak punya salah kepada saya, kalian saya maafkan. Saya juga, kata Nabi, saya sekarang memaafkan kalian. Kalau kalian mau ikut saya, ayo masuk ke Masjidil Haram. Yang masuk ke Masjidil Haram berarti mau nerima saya, ya. Yang tidak masuk ke Masjidil Haram tapi nutup pintu berarti mau nerima saya. Yang lari pergi berarti tidak mau nerima saya, ya. Nah, ya, orang-orang Mekah mendengar pengumuman begitu, mereka berbondong-bondong masuk Islam, ya. Itu. Setelah itu, ya, jarak Mekah Madinah, gitu ya. Kalau diperkirakan Mekah Madinah itu seperti Banyuwangi Semarang, gitu ya. Jaraknya separuh Pulau Jawa, gitu ya. Mekah Madinah. Semuanya sudah masuk Islam, bayangkan, gitu ya. Karena Madinah sudah masuk Islam, Mekah sudah masuk Islam, desa-desa, kota-kota kecil yang dilewati oleh Nabi, baik berangkat ke Mekah atau kembali lagi ke Madinah, semuanya masuk Islam. Tuh. Jadi kalau seperti di Jawa ini sudah 2 provinsi langsung otomatis masuk Islam dengan dakwahnya Nabi SAW. Nah, setelah itu kan berarti kekayaan Islam semakin banyak, karena banyak yang bayar sodako, bayar zakat, bayar infak, semuanya dikelola oleh Baitul Mal, gitu ya. Maka an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama melindungi orang mukminin. Maka siapa-siapa yang meninggal punya hutang, kata Nabi. Siapa-siapa yang punya hutang meninggal dan tidak ada keluarganya yang bisa membayar hutang, maka saya yang bayar hutangnya. Saya yang bayar hutangnya. Siapa-siapa yang punya anak yatim ditinggal mati, maka saya yang membiayai anak-anak yatimnya. Nabi lebih utama kepada orang mukmin daripada dirinya sendiri. Ya. Nabi sebagai apa? Sebagai pemimpin negara Islam. Berarti dari ayat ini bisa diambil bahwa seandainya negaranya negara Islam, ya, maka pemimpin itulah atau pemerintah itulah yang membiayai anak-anak yatim seluruhnya, ya. Yang muslim, yang yatim, semuanya dibiayai oleh negara. Negara apa itu? Negara Islam. Negara Islam itu apa namanya? Negara inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Negara Islam, negara bertanggung jawab membayar hutang orang muslim yang meninggal tidak bisa bayar hutang. Tapi yang bagaimana? Yang hutang Innova bukan, ya. Yang hutang cicilan apa? Rumah di residen bukan itu, ya. Yang hutang bagaimana yang dimaksud? Yang hutang karena miskin, ya. Yang berhutang karena untuk menafkahi keluarga, ya. Orang hutang kan beda-beda, ya. Kalau kita hutang cicilan motor, bukan itu yang dibiayai oleh negara, ya. Tapi ada orang berhutang karena dia penghasilannya tidak cukup. Tiap hari punya anak 5, punya anak 6, penghasilannya 50.000 setiap hari. Tidak cukup buat bayar SPP anak, sambung anak, sekolah, tidak cukup. Terpaksa ngutang. Belum sempat bayar hutang, ditimpa lagi oleh kebutuhan ngutang lagi. Numpuk hutangnya untuk apa? Untuk membiayai keluarga. Akhirnya wafat, hutangnya numpuk. Ya, inilah yang dibiayai oleh
negara Islam. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak harus negara Islam, ya. Negara Islam tidak harus negara Islam. Suatu daerah kalau sudah mengatur komunitasnya menjadi peraturannya peraturan Islam, maka pemimpinnya itu bisa mengatur keuangan daerahnya itu sebagiannya untuk membayar utang-utang rakyatnya yang Muslim. Seperti di mana? Seperti di daerah istimewa Aceh, ya. Aceh kan syariatnya Islam dipakai. Ya, Aceh itu jangan coba-coba kita mau dua-duaan di tempat umum sama pacaran, ya. Oh, langsung dapat hukuman apa? Cambuk hukumannya. Tapi jangan cuma ngelihat itu. Aturan Islam bukan cuma itu. Aturan Islam, nah itu kelihatannya wah dicambuk. Ya, ada yang dirajam. Jangan cuma ngelihat itu. Lihatlah yang enak-enak juga. Bagaimana rakyat itu dimakmurkan oleh negara, ya. Walaupun kecil, bukan negara, bukan daerah khusus, ya, daerah khusus, rakyatnya dimakmurkan. Kalau ada orang meninggal, kalau dulu kan sebelum peraturan ini diberlakukan oleh Nabi kan sering tanya, kalau ada orang meninggal, kemudian ditanya oleh Nabi, ini mayatnya punya utang apa enggak? Pernah dengar? Ya. Punya utang apa enggak ini? Punya. Ya sudah, saya tidak menyolati kalau tidak dibayar utangnya. Kalau tidak ada yang nanggung utangnya, saya tidak menyolati. Ayo sekalian yang nyolati. Tidak ada yang berani nyolati. Nabi tidak mau. Akhirnya ada yang ngajun saya yang bayar utangnya. Tapi setelah Fatah Mekah ini dan keuangan negara menjadi banyak, maka Baitul Mal itu banyak malnya, maka negara yang menjamin utang-utang rakyat, anak-anak yatim, apalagi yatim piatu dibiayai oleh negara, ya. Mulai dari makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, sekolahnya, rumah sakitnya, ya. Apalagi ditanggung oleh negara, oleh komunitas yang khusus ini, termasuk biaya kesehatannya. Kalau uangnya atau baitul malnya sangat banyak, hartanya itu bisa-bisa sampai rakyat yang tidak kerja pun dapat jatah setiap bulan. Nah, itu sudah berlaku di negara-negara yang menggunakan syariat Islam, ya. Dan di mana lagi Nabi membuktikan kasih sayangnya selain di dunia? Di akhirat, ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama memperhatikan kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Nabi kalau ngelihat kita bermaksiat, itu Nabi sedih, ya. Kalau kita maksiat sering ketawa, ya. Sering kita ketawa dalam bermaksiat. Kita dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang kita baik itu ada orang menikah, bahkan ada orang meninggal pun, ya. Kadang-kadang itu melekannya itu main judi, ya. Melekannya itu main judi, disediakan meja, disediakan kopi, disediakan pisang goreng, untuk apa? Melekan sampai menjelang subuh. Main gapleng, ya. Dosa apa enggak? Dosa. Nabi sedih sepanjang malam itu. Sementara yang main gapleng ketawa-ketawa. Berarti kan nggak sayang kepada diri sendiri, ya. Orang yang main judi berarti dia sedang menawarkan diri untuk masuk neraka, untuk berdosa, masuk neraka. Nabi membayangkan, ya Allah, umatku itu mau masuk neraka. Dia nggak sadar. Nabi sedih, ya. Nabi sedih. Kita kadang-kadang membiarkan anak kita bermaksiat. Nabi itu sedih. Sementara kita tenang-tenang saja. Berapa banyak kita di antara orang tua yang
tenang-tenang saja melihat anaknya bermaksiat. Ya. Apa contohnya? Contohnya kita punya anak perawan, dijemput sama temannya, mau diajak untuk reunian. Ya. Kemana? Nggak tahu, pokoknya reunian. Oh iya, sudah berangkat, nah hati-hati ya. Temen lakinya gonceng, itu kita malah pesan hati-hati nak ya. Hati-hati apa? Jangan sampai kecelakaan. Ya begitu putri kita naik di goncengan sepeda motor orang laki, itu sudah kecelakaan sudah. Ya, sudah kecelakaan. Apa kecelakaannya? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Nabi mengatakan ini, perhatikan. Nabi mengatakan, seandainya bara api, ya, bara api yang merah mengenai bajumu, tembus, kena kulitmu, gosong kulitmu karena bara api itu, kata Nabi, itu lebih baik daripada badanmu disentuh oleh lawan jenis yang bukan halal buat kamu, bukan mahram. Ya. Perempuan megang bara api, tangannya kosong, lebih baik, kata Nabi, lebih baik daripada salaman sama orang laki yang bukan mahramnya. Ya. Lu ini kan Idul Fitri, walaupun Idul Fitri, ya, nggak boleh salaman. Ini malah dibiarkan goncengan. Siapa yang gonceng? Oh, itu tunangannya. Tunangan sudah halal atau belum? Belum halal tunangan, masih calon, ya, masih calon. Walaupun sudah saling kirim cincin, tetap belum halal. Berapa banyak kita lihat sudah tunangan, sudah menentukan tanggal, sebulan lagi mau menikah, sudah bareng ke sana kemari. Akhirnya mungkin tengkar di kafe atau di mana, tengkar. Gara-gara tengkar salah ngomong, sudah bubar aja. Itu batal akhirnya. Ya. Batal akhirnya. Siapa yang rugi? Yang paling rugi siapa? Yang punya anak perempuan ini yang paling rugi. Ya. Itu syariat memberikan aturan. Nabi ngelihat kalau kejadian-kejadian begini sedih. Walaupun mungkin kita tidak sedih, gitu ya. Walaupun kita tidak sedih, biasa-biasa saja. Nabi lebih perhatian kepada kita. Pendukung ayat ini itu di ujung dari surat At-Taubah. Ya. Apa? Firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Ya. Harisun alaikum. Apa artinya harisun alaikum? Sangat semangat kepingin kalian masuk surga. Ya. Haris. Sangat-sangat, kalau bahasa jeleknya ambisi. Kalau ambisi berarti jelek, ya. Jadi sangat semangat kanjeng Nabi untuk supaya kamu masuk surga. Jangan ada yang masuk neraka umatnya Nabi. Makanya kalau ada umat Nabi yang melakukan kesalahan, sebelum orang tua kita sedih, Nabi jauh lebih dulu sedih. Ya. Itulah makna dari ayat apa? An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Sedangkan ujung dari ayat itu ya sudah kita jelaskan ya. Pada pertemuan yang lalu tentang masalah warisan, ya, bahwasanya menurut ayat itu kalau harta warisan itu mungkin tidak ada ahli warisnya sama sekali, ya, tapi masih ada keluarga jauh, maka secara hukum memang itu kalau sudah tidak ada ahli waris yang disebut di dalam Al-Quran, maka itu menjadi milik Baitul Mal, ya, menjadi milik Baitul Mal. Tapi
juga ada anjuran bahwa keluarga-keluarga jauh gitu ya dikasih sebelum diserahkan ke Baitul Mal. Nah itu inti daripada ayat ini. Kan ada siapa itu? Itu keluarga saya, tapi bukan ahli waris saya. Kan gitu, ada ya. Itu siapa? Dulur saya. Setiap keluarga belum tentu ahli waris. Ya. Tapi ahli waris pasti keluarga saya. Ya. Nah, ada setiap keluarga, walaupun mungkin keluarga dekat sekali, dekat di hati, tapi bisa jadi dia bukan ahli waris. Ya, siapa di antaranya? Anak angkat, gitu ya. Anak angkat. Ya, di anak angkat jangan ikut-ikutan rebutan warisan dari harta saudaranya yang asli dari ahli waris. Ya, kalau ikut-ikutan, saya harus dapat sekian. Maka harta yang dia ambil itu ibaratnya seperti air kencing. Air kencing bisa dipakai mensucikan, nggak bisa. Mau dipakai apa? Nggak bisa. Ya. Oh, supaya bersih mau saya pakai berangkat haji, tetap tidak diterima hajinya. Ya. Kalau ikut hitung-hitungan warisan padahal bukan ahli waris. Ya. Banyak kejadian ini, anak angkat karena merasa sudah tercatat di mana itu, di akte keluarga, kartu keluarga, tetap ngotot minta warisan. Secara hukum negara menang dia, ya. Menang, tapi hati-hati. Barang siapa yang luput dari hukum dari peraturan Allah, maka peraturan Allah di akhirat sudah menunggu dia. Ya. Jadi harus legowo kalau umpamanya ini banyak kejadiannya, banyak kejadian. Kebetulan dia sebagai anak yang paling besar, dianggap paling besar karena dulu bapaknya belum juga punya anak, akhirnya mungut anak, mancing, gitu ya, akhirnya punya anak, kan begitu ya, diantara kepercayaan adat di sini supaya bisa punya anak, mungut anak dulu, ya, mungut anak dulu, nanti akhirnya paling disayang karena dia banyak membantu, akhirnya dititipi lah apa itu sertifikat, dititipi macam-macam, termasuk kunci brankas dititipi, mentang-mentang dititipi terus saya nggak mau menyerahkan kalau nggak dapat bagian. Wah, ini nggak ngikuti aturan Allah Ta'ala. Harus legowo. Saya sudah mulai kecil dibesarkan, alhamdulillah ini saya serahkan. Masalah nanti keluarga berterima kasih kemudian memberikan, itu terima halal hukumnya. Tapi kalau maksa diri untuk nerima, untuk mendapatkan, hukumnya haram. Dan yang didapatkan tidak bisa dipakai apa-apa. Ya, dipakai bantu anak yatim, bangun masjid, dipakai umroh tiap tahun, tidak ada gunanya, tidak diterima, tidak makbul, mardud semuanya. Ya. Karena aslinya sudah tidak halal hukumnya. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang bertanya? Ada soal? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Allahumma hdina bihudan waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.